Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Ambudi, penyuluh pertanian BPP Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya bersama dengan Pak Syahidin, kelompok tani tumbuh subur, akan melanjutkan daripada proses pengambilan trichoderma atau isolasi trichoderma menggunakan wadah bambu dan nasi, teman-teman ya. Jadi setiap minggu nanti kita akan memaparkan proses dan hasil dari pengambilan trichoderma di lapangan, teman-teman ya, dengan media nasi. Kita biasa menyediakan nasi 1 piring, kemudian kita sekalian bawa galon, teman-teman ya, untuk menunjukkan bagaimana proses selanjutnya setelah kita melakukan isolasi. Jadi ini nanti hasil isolasi ya teman-teman ya, setelah diambil di lapangan terus kita masukkan wadah seperti ini, kita kasih gula pasir atau gula merah, teman-teman ya, atau gula kelapa. Oke, kita kembali lagi ya teman-teman ya, mulai lagi kita masukkan nasi ke wadah bambu, teman-teman ya. Jadi untuk wadah bambunya ya sudah bersih ya teman-teman ya. Terus nasinya kita yang nasi masih bagus atau yang baru matang, yang hangat saja nggak apa-apa teman-teman ya. Ini kita berada di bawah pohon bambu atau rumpun bambu, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini kemarin kita tanam wadah bambu dan nasinya di sini, teman-teman ya. Nanti kita lihat, kita sepil hasilnya, teman-teman ya. Oke. Ini di bawah rumpun bambu ya teman-teman ya. Nah, ini rumpun bambu, ada seresah daun bambu dan seresah dari lapisan batang bambu ya teman-teman ya. Nah, untuk fungsi trichoderma yang pertama akan menyuburkan tanah, mengembalikan lagi kesuburan tanah. Yang kedua, dia bersifat saprofit ya. Trichoderma mampu untuk melawan daripada layu fusarium ya teman-teman ya. Jadi patogen tular tanah akan dilawan oleh jamur trichoderma ini. Trichoderma sebagai agen antagonis ya. Nah, golongan bakteri yang bersahabat dengan petani atau golongan bakteri yang bukan musuh kita atau sebaliknya ya, yaitu teman kita ya teman-teman ya. Terus untuk fungsi trichoderma selanjutnya yaitu untuk mendekomposisi ya, atau menghancurkan daripada bahan organik yang ada di dalam tanah, serta menghancurkan daripada berbagai macam residu-residu kimia, sisa hasil pemupukan kimia dan pestisida kimia juga akan dihancurkan oleh trichoderma atau dinetralisir oleh trichoderma ya. Jadi untuk kaidahnya dalam 1 gram tanah itu mengandung 1 juta bakteri ya teman-teman, atau 1 kali 10 pangkat 6. Jadi dengan kita akan menanam wadah bambu ini, itu bisa kita mengumpulkan trichoderma nanti masuk melalui rongga-rongga yang ada di wadah bambu dan menempel pada nasi ya teman-teman ya. Jadi untuk identifikasinya kita cari di bawah rumpun bambu teman-teman ya. Ini langkah awal. Oke, langsung saja Pak Syahidin, kita tutup saja ya. Nah, kita tutup ya teman-teman ya nasinya. Terus selanjutnya langsung saja Pak Syahidin ini dibuka ya, pelan-pelan. Oke Pak, pelan-pelan. Ini ya teman-teman ya, bersama Pak Syahidin kita buka teman-teman ya.
Nah, ini wadah bambunya sudah 1 minggu. Yang penting teman-teman bisa mengkondisikan agar tidak terkena air hujan ya teman-teman, tidak basah. Oke ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk hasilnya akan muncul selaput berwarna putih. Untuk bau otomatis hampir seperti tape tapi tidak begitu menyengat. Kalau baunya menyengat seperti tape berarti lapisan nasinya itu terlalu tebal. Untuk jamur putih ini ya teman-teman, 2-3 hari ke depan akan menjadi jamur yang warna hijau. Nah, kita buka teman-teman. Nah, hasilnya seperti itu teman-teman ya. Nah, ini hijau semua teman-teman ya. Tinggal kita bawa terus kita nanti masukkan ke wadah seperti ini teman-teman ya. Kita oke ini teman ya. Jadi seperti ini nanti kita campur dengan gula, itu gula pasir atau gula merah atau gula kelapa dengan perbandingan mungkin untuk gula pasirnya atau gula kelapanya itu sekitar 20-30 gram teman-teman ya. Ya, dicampurkan saja, dimasukkan wadah seperti ini terus difermentasi lagi seminggu. Nah, oke Pak Saidin, kita tanam ya. Jadi untuk petani di wilayah Batur ini, di wilayah Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, khususnya kawasan dataran tinggi Dieng, kita bina selalu untuk mengoptimalkan daripada kearifan lokal, kemampuan keanekaragaman hayati di lingkungan kita, agar kita bisa menciptakan formula penyubur tanah, pembenah tanah, nutrisi tanaman, dan pestisida nabati serta agensi hayati yang efektif untuk menunjang daripada produksi dan kesuburan tanah ya teman-teman ya. Kesuburan tanah, kesuburan tanaman, dan produksi daripada usaha budidaya pertanaman kita teman-teman ya. Oke ya. Selanjutnya itu proses ini teman-teman ya. Ini dimasukkan ke ya, biar teman-teman lihat, ini dimasukkan ke wadah mika teman-teman ya. Ya oke. Ini kita biarkan saja ya, itu nanti kita bawa pulang ya teman-teman ya. Kita masukkan ini dulu teman-teman ya. Oke Pak, silahkan dimasukkan ke galon. Ini teman-teman ya, untuk biar teman-teman tahu, taruh di atas ini. Oke, sini Pak. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini nanti kita cukupkan airnya sampai ke 10 liter ya teman-teman ya. Ini merupakan air yang sudah direbus dan sudah matang ya, pakai jari ya nggak apa, ini pakai ini. Nah pelan-pelan saja ya teman-teman ya. Nah seperti itu aja teman-teman ya. Nanti setelah 1 minggu kita kasih molasa teman-teman ya. Jadi untuk perkembangannya nanti di permukaan itu akan muncul, di permukaan air akan muncul jamur warna hijau semua teman-teman ya, seperti yang ada di bambu, wadah bambu ini teman-teman ya. Nah, cukup mudah terkait pertanian alami ya teman-teman ya. Jadi kita bisa membuatnya hanya dengan modal nasi saja dan gula teman-teman ya. Bisa menciptakan pestisida hayati atau trichoderma sendiri teman-teman ya. Jadi semakin lama kita membuat, semakin sering kita mempraktekannya, maka kita akan mengetahui jadi peran aktif serta efektivitasnya nanti di lapangan teman-teman ya. Nah, campurkan saya seperti itu ya teman-teman ya. Nah tapi sini Pak. Nah itu Pak ya.
Simpel saja ya teman-teman ya, itu hampir berwarna seperti hijau-hijau seperti itu ya teman-teman ya. Dan warna yang agak coklat itu adalah gula merahnya teman-teman ya, atau gula kelapa. Ini ya teman-teman ya. Masukkan saja. Jadi untuk trichoderma seperti ini teman-teman, kalau yang pertama pasti akan warna hijaunya pekat itu di bawah pohon bambu teman-teman ya. Dan nanti teman-teman bisa mencoba juga di bawah pohon-pohon besar seperti di bawah pohon beringin, di bawah pohon mangga dan lain sebagainya, juga nanti akan menghasilkan daripada jamur trichoderma yang berbeda-beda teman ya, seperti itu. Kalau di sini cenderung berwarna hijau, kita tutup saja, kita tutup, oke, kemudian dikocok ya teman-teman ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Untuk memberi makannya tadi kita kasih makan gula teman-teman ya, atau gula kelapa atau gula pasir. Setelah 1 minggu nanti muncul berbagai macam jamur trichoderma yang tebal di atasnya. Nah, kita bisa menambahkan molase teman-teman ya. Jadi penambahan molase kita lakukan pada saat setelah proses pengenceran. Oke, sudah seperti itu ya Pak ya. Oke, kita rapihkan kembali Pak. Ini ditutup ya. Nah, seperti itu saja teman-teman ya. Simple, kita hanya membutuhkan sampah ya teman-teman ya, untuk bisa menciptakan daripada formula sendiri trichoderma yang sangat murah ya. Demikian yang saya bisa laporkan. Salam inovasi selalu, salam pertanian Indonesia dari Kabupaten Banjarnegara, dari kawasan dataran tinggi Dieng. Saya Arif Budi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.